Selamat pagi Bapak Ibu, Oma, Opa, dan seluruh saudaraku yang baik. Mentari telah terbit di timur. Cuitan burung mulai ramai di pohon. Suara raungan kendaraan mulai terdengar. Itu sebagian tanda pagi baru telah tiba. Kita bersyukur dalam doa kita atas kebaikan Allah yang mengantar kita melewati malam dengan aman. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudaraku, ajaran Kristen menyatakan bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia Allah. Apa artinya? Keselamatan merupakan idaman dan kerinduan semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Setiap hari kita menyapa orang lain saja ada unsur selamatnya. Selamat pagi, selamat berjuang, selamat di jalan. Itu semua menandakan bahwa kita berharap bisa mengecap kondisi selamat. Posisi keselamatan itu penting sekali. Ada orang yang mengikuti Kristus meski diusir dan diasingkan keluarga sendiri. Demi apa? Jawabnya, lantaran motif keselamatan. Ada orang yang keyakinan keselamatan tidak gentar walaupun disisihkan masyarakat. Bahkan tidak gentar kehilangan nyawa sekalipun. Seperti para martir, saudara-saudara. Saya mengenal ada orang yang demi keselamatan lalu siap menerima konsekuensi apa yang dipilihnya. Berat dan pahit. Itu menunjukkan betapa berharganya keselamatan bagi manusia. Begitupun buat Anda dan saya. Saking berbahagianya apapun bersedia ditempuh demi keselamatan. Onak dan duri tidak menghentikan kehidupan iman yang dinafasi oleh keyakinan keselamatan. Saudaraku, berbagai kesulitan yang berkenaan dengan pilihan keselamatan itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. Tapi itu bukan harga yang harus dibayar. Karena sekali lagi keselamatan itu kasih karunia. Dalam bahasa lain, kasih karunia itu disebut grace. Kemudian muncullah kata gracias, terima kasih. Dan juga lahir kata gratis, cuma-cuma. Jadi keselamatan itu kita peroleh tanpa bayaran, cuma-cuma. Yang membayar keselamatan kita adalah kematian Kristus. Salib itu bayaran keselamatan kita, saudara. Jelas, jika dibayar keselamatan, kita tidak mampu membayarnya. Tindakan baik kita tidak cukup untuk membayarnya. Terlalu mahal keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Kita menerimanya cuma-cuma
gratis dari Tuhan. Sedangkan segala kesulitan yang kita tanggung karena iman keselamatan kita, itu sekali lagi akibat, bukan harga yang harus dibayar. Saudaraku, jika keselamatan itu gratis, maka hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan atau pelayanan itu pun tidak boleh ada komersialisasi. Ya, jangan menarik keuntungan dari firman Tuhan. Tidak boleh mengelabui orang lain demi memakai keselamatan untuk memperkaya diri. Sebab, sekali lagi, keselamatan Anda, keselamatan saya, itu cuma-cuma. Rasul Paulus mendengar atau melihat dengan mata kepala sendiri. Ternyata ada orang yang melayani tidak murni, yaitu mereka mencari keuntungan demi memanfaatkan firman Tuhan. Ada orang yang motif pelayanannya adalah harta duniawi, bukan motif sorgawi. Orang seperti itu melihat peluang ekonomis di balik keselamatan yang cuma-cuma. Mereka lupa. Tindakan mereka merendahkan martabat diri sendiri dan menurunkan nilai keselamatan Allah yang merupakan kasih karunia. Saudaraku, itu sebabnya pelayanan itu tidak dibayar. Pelayanan memang membutuhkan biaya karena ada hal yang memang perlu dibayar, terutama berkaitan kebutuhan dengan sarananya. Karena itulah ada persembahan. Itu juga harus didorong dengan tidak ada paksaan dan dilakukan dengan sukacita. Lihatlah, jika kita mengasihi pun kita melakukannya dengan tidak punya motif ingin dibayar, kita menolong orang lain juga tidak ada maksud mencari keuntungan ataupun menghimpun pahala sebanyak-banyaknya. Tidak sama sekali. Sama, tujuan gereja juga bukan mencari keuntungan, bukan pula kekayaan. Adapun jika pendeta mengingatkan untuk memberi persembahan kepada jemaat, itu pun bukan demi kepentingan menumpuk harta bendawi, tapi sekali lagi demi mendukung efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, keliru besar menilai gereja dari berapa besar kekayaannya, berapa saldonya. Karena di balik pola pemikiran demikian, jangan sampai roh bendawi tengah menguasai motif pelayanan gereja. Saudara, tindakan kebaikan jangan dilumuri oleh komersialisasi. Sama seperti keselamatan, tidak ada motif untuk bendawi. Firman Tuhan juga, jikalau Anda dan saya mengabarkannya kepada siapapun, itu karena permintaan Tuhan, bukan karena ingin kita diperkaya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami mengerjakan hari ini hal yang terhormat dan terpuji buat-Mu dan sesama kami. Biarlah kami melakukan sesuatu tidak untuk keuntungan pribadi. Ajarlah kami melakukan dengan hati yang murni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.